Assalamualaikum Bu Ica, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Sumartini. Alhamdulillah saya sehat. Bu Sumartini gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, ini tadi kehujanan jadi agak pusing. Oh, mudah-mudahan Iya, nggak apa-apa ya Bu ya. Pusing dikit aja nanti sembuh. iya, iya Bu. Ya Bu Sumartini, maaf nih saya mengganggu waktu istirahatnya ya. Iya, tidak apa Bu. Saya juga punya waktu banyak ini untuk Ibu ini. Kira-kira Ibu mau cerita apa Bu? Baik. Gini Bu, saya itu di kelas ya, ada satu murid saya itu yang menurut saya tidak fokus, kurang fokus ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi kadang kalau dikasih tugas itu belum selesai, dia sudah ngajak temannya berbicara seperti itu Bu. Jadi temannya itu menurut saya sih merasa terganggu ya, gitu Bu. Oh begitu, jadi ada salah satu siswa Ibu Ica yang dia tidak pernah fokus ya saat belajar ya. Iya Bu. Nah Bu Ica, kita kan lagi ngobrol nih ya sekarang ya. Kira-kira obrolan kita nanti apa sih yang Ibu harapkan? Saya inginnya sih Bu ada semacam solusi supaya anak saya yang tidak fokus itu tadi nanti bisa lebih fokus lagi dan tidak mengganggu teman-temannya di kelas Bu. Oke Bu Ica, jadi Bu Ica ingin siswanya fokus saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain tidak terganggu begitu ya Bu. Iya Bu. Nah Bu, tolong dong ceritakan secara detail ya Bu kondisi yang dialami anak Ibu tersebut. Gini Bu, jadi sebenarnya menurut saya siswa tersebut tuh ya pintar di atas rata-rata gitu Bu. Jadi kalau misalnya dijelaskan dia itu mudah sekali untuk paham. Makanya ketika diberikan tugas karena dia merasa bisa mungkin ya, jadi dia mudah teralih perhatiannya sehingga akhirnya mengajak temannya untuk bermain, tidak fokus dengan apa tugas yang diberikan saat itu Bu. Kemudian selain ngajak temannya ngobrol seperti itu kan akhirnya mengganggu teman sekelas yang lain gitu Bu. Tapi sebenarnya dia tuh Oh, pinter loh Bu. oh jadi Ibu Ica itu katanya tadi anaknya itu sebenarnya mampu ya dalam belajar, tapi dia nggak konsentrasi ya, karena pengennya cerita melulu ya sama temannya itu. Iya Bu ya. Iya Bu, betul. Nah, menurut Bu Ica agar murid tersebut bisa berkonsentrasi, kira-kira apa sih yang akan Ibu Ica lakukan? Seperti yang sudah kita pelajari ya Bu di pendidikan guru penggerak di modul sebelumnya itu sepertinya saya nih ada ide untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi di pembelajaran. Kemudian saya akan berusaha menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, begitu Bu. Bagus kok Bu, itu Ibu akan mengintegrasikan KSE yang kita pelajari ya. Kemudian akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Iya Bu. Nah, Bu Ica, kompetensi sosial dan emosional yang seperti apa yang akan Ibu terapkan nanti di pembelajaran Bu? Mungkin kesadaran diri dan manajemen diri ya Bu ya, yang berhubungan dengan anak tersebut yang kurang fokus. Oh, jadi Ibu akan menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Iya Bu. Nah, Bu, kira-kira cara apa sih yang bisa Ibu gunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi yang barusan Ibu sebutkan tadi, Bu? Rencananya Bu, saya akan buat roda emosi yang nanti ketika di awal kegiatan pembelajaran itu anak-anak ketika datang itu bisa menaruhkan eh, emosinya sesuai yang dia rasakan saat itu. Jadi ketika saya melihat roda emosi itu saya tahu keadaan emosi anak-anak saat itu Bu. Wah, bagus Bu itu ya. Jadi Ibu akan membuat roda emosi yang nanti bisa menumbuhkan kesadaran diri siswa. Bagus itu Bu.
Bu, Iya. kemudian apa yang bisa Bu Ica lakukan untuk membuat anak tersebut mampu manajemen dirinya? Hmm, Menurut saya di kegiatan awal pembelajaran itu, Bu, saya akan melaksanakan teknik stop. Jadi anak punya waktu jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, selanjutnya mungkin saya akan memberi kesempatan anak-anak untuk menceritakan pengalaman dan apa yang dirasakannya hari itu, menceritakan keluh kesahnya, unek-uneknya. Jadi anak-anak khususnya siswa saya yang satu itu yang kurang fokus itu bisa menceritakan kemudian mendapatkan tanggapan dari temannya sehingga nanti ketika kegiatan pembelajaran ya diharapkan anak itu bisa lebih fokus Bu karena sudah yang akan diceritakan itu sudah tersalur di awal pembelajaran ya Bu ya. Oh iya Bu, baik. Jadi Ibu Ica itu pengennya mengajak siswa untuk melakukan teknik stop ya, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk bercerita, bahkan lebih dari satu ya, bukan siswa itu sendiri ya, semuanya ya. Artinya mereka diberi kesempatan untuk bercerita tentang pengalaman yang terjadi di rumah atau yang terjadi kemarin ya Ibu. Iya Bu, rencananya begitu Bu. Oke. Terus gini Bu, tadi Bu kan menceritakan ingin menciptakan iklim positif dan budaya sekolah ya. Mm-mm. Bagaimana Ibu akan menerapkannya Bu? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya di kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas yang disepakati. Nah, mungkin eh, ada kurang kesesuaian. Jadi, ke depannya saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan revisi pada keyakinan kelas yang sudah kami sepakati sebelumnya. Begitu, Bu. Dan juga mungkin eh, rencananya nih saya akan melaksanakan segitiga restitusi ya, Bu ya, khususnya ke anak tersebut. Oh, jadi Ibu akan merevisi keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin, Mm-mm. menyesuaikan kondisi yang sedang dialami Ibu, dan Ibu akan melakukan restitusi juga berarti ya nantinya ya. Iya, Bu. Nah, Bu Ica, kalau saya boleh merangkum ya, jadi Bu Ica itu akan melakukan dua hal, bagaimana mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus mengerjakan tugas. Jadi yang pertama, Bu Ica ingin mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberikan kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran ya, supaya nanti tidak mengganggu inti pembelajaran ya, maksudnya begitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibu akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan cara melakukan revisi terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disesuaikan dengan kondisi kelas saat ini. Dan nanti Ibu juga akan melakukan kegiatan segitiga restitusi ya. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, bagus itu, bagus Bu Ica. Tapi kira-kira Bu Ica, di antara dua hal itu Bu, uh, kapan Ibu Ica akan melaksanakannya? Karena sepertinya tidak memakan waktu yang lama ya, Bu, untuk persiapan dan melaksanakannya bisa segera. Saya rasa bisa dua-duanya, Bu, segera saya lakukan, Bu. Wah, bagus ya. Berarti Ibu akan melakukannya sekaligus ya. Iya, Bu, sekaligus. Bu, kalau misalkan Ibu akan melaksanakan kedua hal tersebut, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu melaksanakannya? Karena berhubungan dengan murid ya, Bu, bisa sepertinya yang bisa membantu ya murid, misalnya merevisi keyakinan kelas itu kan dilakukan di kelas. Jadi saya dan murid melakukan secara bersama. Jadi yang bisa membantu murid, Bu. Jadi yang bisa membantu Ibu, murid yang ada di kelas itu ya. Iya, Bu. Nah, Bu, kapan pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan ya untuk mengenai dua hal tadi?
Segera, kira-kira? Bu, segera. Mungkin ya bisa di pertemuan selanjutnya bisa langsung saya laksanakan, Bu. Oh, ah, jadi oke Bu, saya tunggu. Nah sekarang berarti apa yang kita perbincangkan hari ini ada titik temunya ya Bu ya? Ada yang apa yang Ibu Ica harapkan tuh ada di ah, ah, Iya, ada, nah Bu. itu Mm-mm. ya. Eh, ada, Bu, iya benar. Nanti saya mulai besok saya akan mulai buat roda emosi. Kemudian saya juga akan mulai merevisi keyakinan kelas. Kemudian saya juga akan mulai melakukan segitiga restitusi pada anak tersebut, Bu. Oh bagus ya Bu, bagus sekali. Nah sepertinya Ibu sudah ada titik temu ya Bu. Jadi eh, kita akan berjumpa lagi setelah Bu Ica menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelasnya, kemudian melaksanakan segitiga restitusinya ya. Iya, baik, Bu. Bu Smartini, terima kasih banyak sudah mendengarkan sharing saya. Ya Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Baik, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Smartini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar.